Hanya ada satu daerah di Jawa yang namanya berasal dari bahasa Arab. Daerah yang dimaksud adalah Kudus, Jawa Tengah. Hal ini lantaran lahirnya Kudus berkaitan dengan awal mula masuknya Islam di Indonesia. Kudus berasal dari kata Al-Quds yang berarti kesucian. Quds kemudian menyesuaikan dengan lidah Jawa dan berubah menjadi Kudus. Sebelum kedatangan Islam, Kudus merupakan pusat agama Hindu dan Buddha. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu, Sunan Kudus mengumumkan kepada seluruh warganya untuk tidak menyembelih dan memakan daging sapi. Hingga kini, pesantren masih hidup di Kudus dan membuatnya berjuluk sebagai kota santri. Kudus telah menjadi pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 3 makam wali atau sunan, yaitu seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Luas wilayahnya sebesar 425,15 km persegi dan dikenal sebagai kota penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah. Berikut fakta menarik tentang Kudus. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan dapat berbagi informasi serta pengetahuan penting lainnya. Memiliki gerbang kota termegah di Asia Tenggara. Keberadaan gerbang kota menegaskan Kudus sebagai kota kretek. Gerbang ini berada di sebelah barat, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Desain bangunannya terbilang unik lantaran menyerupai daun tembakau setinggi 12 meter dari permukaan jalan. Desain ini memiliki nilai filosofis, yakni terdapat 5 rukun Islam dan angka 9 yang memaknai jumlah wali songo. Sedangkan bagian bawah yang berbentuk 4 tiang cengkeh yang menopang daun tembakau memiliki makna 4 pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Gerbang ini dikenal dengan sebutan Gerbang Kudus Kota Kretek yang diresmikan pada 27 April 2016. Gerbang ini menjadi bangunan paling megah se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Bangunan ini juga digadang-gadang menghabiskan biaya sebesar 16 miliar rupiah. Kudus merupakan produsen pemain bulu tangkis nasional. Sejarah berawal dari banyaknya karyawan pabrik rokok Jarum pada 1969 yang menyukai bulu tangkis. Sejak itu, pimpinan pabrik mengubah tempat melinting rokok menjadi lapangan bulu tangkis. Pada 1974, berdirilah Perkumpulan Bulu Tangkis Jarum atau PB Jarum. 2 tahun berselang, Lim Swee King menorehkan prestasi besar dengan tampil di final All England. Ia bahkan mengulangi prestasi hingga jadi juara All England untuk ketiga kalinya. Masih banyak beberapa atlet bulu tangkis yang berjaya di kompetisi internasional lahir dari PB Jarum. Ada Alan Budi Kusuma, Christian Hadinata, Haryanto Arbi, Rastomo Arbi, Herianto, Ivan Ali, dan generasi penerus mereka seperti Ihsan Maulana. Tiap kota dapat mengklaim bahwa kota mereka adalah kota santri. Namun Kudus menjadi kota santri dalam arti yang sesungguhnya. Kudus adalah salah satu pusat dakwah Islam di Jawa. Hal itu dapat dilihat dari terdapatnya 5 makam, yakni Kiai Telingsing, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kedu, dan Syekh Syadzili. Sebanyak 86 pondok pesantren di Kudus tersebar di 9 kecamatan dan menjadi lahirnya para ahli Quran. Banyak pondok yang mengajarkan ilmu Al-Quran, tetapi ada satu pondok yang sangat terkenal dengan ilmu Al-Qurannya, yakni Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran, yang merupakan pondok pesantren warisan Kiai Haji Arwani Amin. Pesantren itu kini diasuh oleh Kiai Haji Ulin Nuha Arwani.
Salah satu ikon peninggalan sejarah Islam di kota Kudus yang terkenal adalah Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus di Desa Kauman, yang sekaligus menjadi lokasi ziarah makam Sunan Kudus. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada 1549 ini memiliki menara yang menyerupai bangunan candi, serta pola arsitektur yang memadukan corak Islam, Hindu, dan Buddha. Hal ini menjadi bukti alkulturasi dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Menara yang tersusun dari batu bata merah tersebut menyerupai Nale Kulkul atau bangunan penyimpan kentongan di Bali. Melalui karakteristik inilah, Masjid Menara Kudus mencerminkan sikap tenggang rasa atau toleransi yang sudah ada sejak dahulu. Adopsi budaya Jawa Hindu juga terlihat pada pembagian bagian menara menjadi 3, yaitu kaki, badan, dan puncak bangunan khas Jawa Hindu. Prinsip Gus Jigang atau yang bermakna bagus, mengaji, dan berdagang ini merupakan filosofi yang diajarkan oleh Sunan Kudus kepada masyarakat Kudus saat itu. Tujuannya agar warga memiliki budi pekerti yang bagus, pandai mengaji, dan juga pandai berdagang. Prinsip ini menjadi pedoman hidup para pengikutnya seiring perekonomian kota yang mulai bangkit ketika perdagangan lintas negara di Sungai Gelis. Dalam prinsip Gus Jigang ini terdapat kekuatan bahwa ilmu agama dan harta benda sama-sama diperlukan. Masyarakat Kudus percaya bahwa rezeki harus diperoleh dengan cara halal. Meski sedikit, tapi kalau halal, hasilnya akan bermanfaat. Siapa yang tak kenal dengan soto Kudus? Soto ini menggunakan daging kerbau alih-alih daging sapi di dalamnya. Ada pula yang menggunakan daging ayam. Selain itu, terdapat pula kecambah, daun bawang, dan seledri. Soto ini menjadi salah satu peninggalan Sunan Kudus yang saat itu melarang menyembelih sapi untuk menghormati penduduk asli Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Makanan selanjutnya yaitu garang asem. Kuliner satu ini sangat terkenal dan banyak digemari wisatawan. Makanan ini dahulunya dianggap mewah karena hanya bisa dinikmati konglomerat saja. Rasa garang asem khas Kudus sangat istimewa dan berbeda dengan garang asem daerah lainnya karena menggunakan ayam kampung dan berbagai rempah-rempah yang kuat. Selanjutnya ada lentok Tanjung khas Kudus, merupakan sajian tradisional berisi irisan lontong yang disiram dengan sayur gori atau nangka muda dan lodeh tahu atau tempe. Cita rasa gurih dari santan manis dan pedas dari bumbunya yang berpadu dengan lontong pulen dan bawang goreng sebagai taburannya membuat siapa saja langsung suka. Kamu bisa menambah sate usus, sate ati, dan ampela ayam atau sate telur puyuh sebagai lauk tambahan. Di kota asalnya, lentok Tanjung mudah ditemui di pinggir jalan saat jam-jam sarapan. Puluhan kios yang menjual kuliner ini terisi oleh banyak masyarakat Kudus yang memang menjadikan sajian ini sebagai menu andalan untuk sarapan. Terutama pada hari Minggu, masyarakat Kudus berbondong-bondong datang ke sentral lentok Tanjung sehabis jalan-jalan pagi. Itu tadi sederet fakta unik tentang kota Kudus. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih sudah menonton.